Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinannya dimulai. Baik, selesai. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, ada yang sudah tahu belum? Hari ini kita akan membahas apa? Belum ya. Kira-kira sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira di kelas ini ada tidak orang yang pemurung, tidak mau bergaul dengan temannya, atau suka menyendiri seperti itu? Alhamdulillah tidak ada ya. Baik, mungkin di kelas sana bagaimana sedikit tidaknya kita mempunyai teman yang teman yang memiliki jiwa menyendiri, suka murung, suka asik sendiri, suka bermain sendiri, seperti itu kan. Nah, apa sih penyebab seseorang itu bisa menyendiri terus, tidak mau bergaul dengan orang lain? Ya, mungkin bagus sekali pendapat dari Anda. Orang yang suka murung atau orang yang suka menyendiri itu salah satunya adalah orang yang minder. Minder kan, mempunyai jiwa minder, mempunyai jiwa pemalu, sulit membuka dirinya, maksudnya sulit terbuka terhadap lingkungannya, seperti itu kan. Nah, kemudian cara untuk eh, cara untuk apa namanya untuk berteman dengan baik, bergaul dengan teman, bersosialisasi itu seperti apa sih? Belum tahu ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara bersosialisasi dan bergaul dengan teman. Sebelum kita melanjut ke mengetahui bagaimana cara bersosialisasi dan bergaul dengan teman itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti dari bersosialisasi itu. Di sini sudah ada apa itu bersosialisasi. Ada yang tahu pengertiannya? Tidak tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan. Bersosialisasi berasal dari kata sosialisasi. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Nah, di dalam sosialisasi ini seperti tingkah laku kita yang berhubungan dengan interaksi sosial kita. Misalnya, tingkah laku kita yang menjadi seorang pendiam, otomatis interaksi sosial kita juga terhadap lingkungannya tidak ada karena dia mempunyai jiwa yang pendiam, sifat yang pendiam, tingkah lakunya menyendiri, murung, hanya bermain dengan dirinya sendiri, seperti itu kan. Nah, sedangkan bersosialisasi itu hubungan tingkah laku kita dengan lingkungan atau interaksi sosialnya. Kayak kita bergaul dengan teman, kita bekerja kelompok dengan teman, bermain dengan teman, beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Intinya adanya komunikasi atau adanya jalinan antara tingkah lakunya dengan interaksi sosial dengan lingkungannya tersebut. Kemudian tujuan dari sosialisasi atau tujuan dari bersosialisasi ini membuat kita hidup di lingkungan itu, maksudnya membuat kita hidup di lingkungan itu kita jadi tidak merasa menyendiri, tidak mempunyai teman, tapi kita merasa hidup di dalam suatu lingkungan tersebut. Kemudian menyesuaikan tingkah lakunya, menyesuaikan tingkah laku diri sendiri dengan lingkungan, seperti di dalam lingkungan itu kita tuh harus seperti ini loh, tidak boleh menyendiri, tidak boleh asik sendiri, tapi kita harus berbaur dengan yang lainnya, harus berbaur dengan masyarakat sekitar, berbaur dengan teman, seperti itu.
Kemudian setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Menjadi anggota masyarakat yang baik ini seperti di dalam suatu kelompok pertemanan, kita masuk ke dalam suatu kelompok itu, secara tidak langsung kita harus menjadi anggota kelompok yang lebih baik, anggota kelompok yang baik dalam suatu kelompok tersebut. Misalnya selalu selalu berbuat jujur dengan teman, selalu berbuat baik dengan teman, seperti itu. Selanjutnya, di sini sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Nah, biasanya orang yang bersosialisasi itu menentukan dirinya, pantas nggak sih dia berada di lingkungan ini, pantas nggak sih dia berada di kelompok ini, seperti itu. Dengan begitu, dengan merasa dirinya pantas berada di kelompok tersebut, dia akan melakukan komunikasi dengan baik dengan kelompok tersebut sehingga dia menjadi bagian dari anggota tersebut. Seperti misalnya kita pantas gak sih berteman sama dia, kita pantas gak sih masuk kelompok sama dia. Nah, jika merasa kita, oh iya, ini sepertinya saya harus bergaul nih dengan orang ini, sepertinya saya harus masuk nih ke kelompok ini. Nah, dengan begitu kita harus menjalin komunikasi dengan baik dengan si anggota kelompoknya yang lain. Kemudian, apa sih itu bergaul? Otomatis setelah kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan, kita harus bergaul dengan teman-teman kita sendiri. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, bergaul ini contohnya kamu bergaul dengan kelompok ini. Nah, kamu tidak hanya bergaul dengan kelompok ini saja, tetapi kamu juga harus bisa bergaul dengan kelompok yang lainnya. Pergaulan yang dalam kelompok yang lainnya dan kelompok ini terjalin dengan sangat lama. Maksudnya tidak hanya sementara kalau ada tugas kamu bergaul dengan si ini, kalau ada tugas yang lain kamu bergaul dengan kelompok yang ini. Tidak seperti itu, tetapi pergaulan ini mencakup seluruh hubungan antara diri kamu dengan kelompok tersebut dengan jangka waktu yang lama, tidak bisa ditentukan. Bisa sampai sudah lulus sekolah kamu masih bergaul dengan si ini, atau sudah menikah pun kamu sudah masih bergaul dengan dia, seperti itu. Kemudian, faktor penyebab sulitnya bersosialisasi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, terutama faktor sulitnya bersosialisasi yang pertama yaitu tempereman bawaan. Tempereman bawaan ini biasanya berasal dari dalam diri dia sendiri, perlakuan dari orang tuanya. Contohnya seperti dia terbiasa menyendiri karena perlakuan orang tuanya tidak pernah memperhatikan dia. Jadi dia sering terbiasa melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan dirinya itu dengan sendirinya karena tidak diperhatikannya oleh orang tuanya tersebut. Kemudian rasa malu. Biasanya orang yang tidak mau bergabung dengan kelompok yang lain itu mempunyai rasa malu yang tinggi. Saya malu bergabung sama kelompok itu orangnya kaya. Saya malu bergabung sama kelompok yang ini pergaulannya nggak cocok sama saya. Saya malu bergaul dengan kelompok itu selalu merendahkan saya karena faktor ekonomi saya yang sulit. Nah, biasanya orang yang seperti itu yang mempunyai rasa malu dalam dirinya sendiri, dia sulit untuk bersosialisasi dan bergaul dengan temannya. Kemudian orang tua yang protektif. Nah, orang tua yang protektif di sini dia selalu orang tua yang selalu melarang, "Dek, kamu jangan main sama itu. Dek, kamu jangan main dengan kelompok itu. Dek, kamu jangan kemana-mana. Dek, kamu harus sama mama sama papa." Nah, faktor dari orang tua yang protektif ini bisa menyebabkan si anak tersebut sulit untuk bersosialisasi dan bergaul dengan teman-temannya. Selanjutnya, pernah mengalami penolakan di sini berhubungan dengan dia sudah mencoba masuk ke dalam suatu kelompok tetapi dia dibully, tetapi dia dikucilkan. Nah,
hal tersebut menyebabkan si anak tersebut menjadi mengurung dirinya, tidak mau bersosialisasi dengan lingkungannya, tidak mau bergaul dengan teman-temannya, cenderung hanya bisa beradaptasi dengan dirinya sendiri saja. Selanjutnya, terlalu banyak main gadget. Nah, faktor ini adalah faktor yang paling utama dalam penyebab sulitnya bersosialisasi dan bergaul dengan teman. Kenapa? Karena anak zaman sekarang dia lebih asik dan lebih senang dengan gadgetnya sendiri daripada berbaur dan bergaul dengan teman-temannya. Pengawasan orang tua yang kurang bisa menyebabkan anak terlalu asik bermain gadget dan tidak, bahkan dia tidak tahu dia mempunyai teman itu siapa aja, dia mempunyai teman itu bagaimana, dia nggak tahu karena dia hanya bisa bergaul dengan gadgetnya saja. Ini salah satu penyebab yang paling utama di kehidupan sekarang ini dalam konteks pergaulan teman yang kurang baik, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan sulitnya bergaul dengan teman itu, kemudian di sini ada cara bergaul dengan teman yang baik dan benar. Bagaimana sih cara bergaul dengan teman itu? Biasanya orang sangat salah kaprah dengan pergaulan itu karena kita nggak tahu bagaimana kita harus bergaul dengan teman, bagaimana kita harus bersosialisasi dengan teman yang baik itu seperti apa. Nah, yang pertama, belajar menerima diri sendiri. Belajar menerima diri sendiri ini dalam konteks kita harus menerima keadaan diri kita. Oh, kita keterbatasan, kita mempunyai keterbatasan sedangkan teman kita mempunyai kelebihan, tapi hal itu tidak menuntut kita untuk ikut bergabung dengan teman tersebut. Contohnya dalam faktor ekonomi, kita keterbatasan biaya untuk bermain berpoya-poya dengan teman-teman, tetapi teman kita bisa bermain berpoya-poya sesuai dengan ekspektasinya. Nah, di sini kita harus belajar menerima diri kita sendiri, jangan minder, jangan mau cuman karena gara-gara faktor biaya kita tidak bisa berteman dengan mereka yang kita inginkan untuk bergabung dengan kelompoknya tersebut. Selanjutnya, bergaul dengan niat baik. Nah, bergaul dengan niat baik ini seperti kita masuk ke dalam suatu kelompok tersebut dengan niatan kita ingin mempunyai teman yang banyak, bukan dengan ingin niatan kita masuk ke kelompok tersebut nih, kita harus membuat onar di dalam kelompok tersebut sehingga kelompok tersebut terpecah belah pertemanannya hanya karena tingkah laku kita yang salah tersebut. Nah, itu tidak boleh karena pertemanan yang baik itu diawali dengan pergaulan yang baik, dengan niat yang baik, seperti itu. Kemudian perluas lingkup pergaulan. Nah, tidak hanya bergabung dalam suatu kelompok saja. Misalnya di dalam kelas ini kamu bergabung dengan si A, si B, si C saja, tetapi kamu juga harus bisa bergaul dengan si C, si D, si E, si F, seperti itu. Jika kita hanya bergaul dengan si A, si B, si C saja, kita akan merasa mempunyai teman yang hanya itu saja, tidak bisa bergaul dengan teman yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, senyum. Perbanyak senyum kepada siapapun. Itu bisa salah satu cara untuk kita mendapatkan teman yang baik, karena kita dinilai sebagai orang yang baik dan ramah ketika kita bisa mengeluarkan senyum kepada siapapun itu. Selanjutnya, jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik ini bisa bersangkutan dengan bisa menjaga rahasia dengan teman yang lainnya. Semisalnya si A cerita sama kamu tentang si B cerita sama kamu tentang si C. Nah, di sini kamu tidak boleh menjadi seorang adu domba, karena penyebab adu domba itu bisa merusak pertemanan kalian dan menyebabkan kalian tidak mempunyai teman dan sulit untuk bergaul dengan teman yang lainnya karena kalian merasa bahwa saya sudah melakukan kesalahan dengan teman ini, jadi tidak bakal
tidak bakalan banyak orang yang bisa menerima saya kembali karena kesalahan saya yang seperti itu. Tidak tidak bakal banyak orang yang bisa mempercayai saya kembali untuk berteman dengan mereka. Nah, itu bisa menyebabkan si anak tersebut atau diri kita merasa menyendiri dan tidak mau bergaul dengan yang lainnya dan sulit untuk bergaul dengan yang lainnya. Selanjutnya, belajar memulai obrolan. Belajar memulai obrolan ini, semisalnya kita masuk dalam suatu kelompok, kita tidak diajak ngomong sama teman-teman yang lainnya karena baru beradaptasi dengan teman tersebut. Kita tidak boleh diam saja, tetapi kita harus belajar memulai obrolan seperti menanyakan halo atau perkenalkan nama saya ini, saya tinggal di sini, kamu di mana, kamu siapa namanya, oh iya ntar kita ngapain ya, ntar kita harus gimana ya, rencana kita kedepannya apa ya. Nah, kamu harus bisa memulai obrolan bersama teman yang mungkin dia belum mengetahui diri kita itu seperti apa. Kita harus memulai beradaptasi terlebih, maksudnya memulai beradaptasi lebih awal dengan teman-teman atau dengan kelompok yang baru kita masuki tersebut. Selanjutnya, jangan mudah tersinggung. Biasanya di dalam pertemanan itu ada orang yang celtak-celtuk, ada orang yang sembrono ngomongnya, ada orang yang penyindiran, ada orang yang pendiam. Nah, di dalam situasi tersebut kita tidak boleh merasa tersinggung. Saya nggak mau bergaul dengan dia ngomongnya kayak gitu, dia ngomongnya tidak disaring dulu, dia ngomongnya bikin saya sakit hati. Nah, di dalam situasi tersebut kita tidak boleh berpikiran seperti itu, karena mudahnya tersinggung itu bisa dapat memecah belahkan pertemanan kalian, memecah belahkan kelompok kalian, dan bisa juga membuat tidak betah kalian di dalam suatu kelompok tersebut. Itu bisa menyebabkan kalian tidak bisa bergaul dengan kelompok tersebut atau tidak bisa bergaul atau bermain dengan kelompok yang lainnya karena kalian mempunyai jiwa atau diri mudah tersinggung dengan perkataan teman. Seperti itu. Selanjutnya, menolong teman yang sedang kesusahan. Nah, situasi seperti ini bisa kita lihat dari semisalnya ada teman kita yang kesusahan memahami materi, ada teman kita yang kesusahan untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, di dalam seperti itu pasti ada salah satu orang yang tidak bisa bergaul dengan kelompok tersebut. Nah, kita sebagai anggota kelompok yang lainnya, kita harus bisa merangkul, harus bisa mengajak anggota kelompok yang tidak bisa bergaul dengan anggota kelompok kita untuk bisa berbaur dan bersosialisasi serta beradaptasi dengan lingkungan kita, dengan kelompok kita, agar menjalin suatu hubungan yang baik dan menumbuhkan dinamika kelompok yang baik. Selanjutnya, jujur. Nah, jujur ini salah satu kunci terpentingnya dalam berteman dan bergaul. Semisalnya kita jujur dalam merahasiakan rahasia kelompok kita jujur berpendapat tentang mengungkapkan pendapat kita kepada kelompok kita atau kepada teman kita. Semisalnya contohnya seperti ini, aku nggak suka deh kamu gini, itu ngomong langsung di depan temannya tanpa menyinggung perasaannya, dan kita ngomong baik-baik tanpa menjelek-jelekan dia. Nah, kemudian contohnya lagi, kita jujur dalam perasaan, aku nggak mau nih kayak gini, ini bisa merusak pertemanan kita. Nah, itu kunci terpenting dalam berteman. Kita harus selalu jujur dalam hal apapun itu kepada teman kita untuk menjaga atau menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan teman atau dengan kelompok sekitarnya. Selanjutnya, punya rasa humor ini bisa bisa membantu kita untuk bergaul dan berteman dengan lingkungan kita, seperti kita yang mudah
bercanda dengan teman kita, mudah ngelawak, mudah mudah apa bisa bisa mencairkan suasana yang tidak bisa mencairkan suasana seperti hmm, bercanda dengan teman-teman, selalu melakukan hal-hal lucu dengan teman-teman, selalu eh, melakukan hal-hal yang membuat teman-teman ini merasa wah gue nyaman nih sama dia asik banget orangnya, nah seperti itu. Tetapi di dalam situasi seperti ini juga kita harus menumbuhkan jiwa yang tidak mudah tersinggung kita, seperti eh, kita diledek nih sama teman kita, nah kita menanggapinya itu harus dengan humor, kita menanggapinya bahwa wah anak ini lagi bercanda nih, kita harus menimpahnya lagi dengan kebercandaan atau kelucuan yang lainnya. Jangan sampai ketika teman kita sedang sedang bercanda, tetapi kita hanya menanggapinya dengan rasa cuek, dengan rasa bodoh amatan, dengan rasa apaan sih. Nah itu tidak boleh, karena itu bisa menyebabkan apaan sih, kita nggak boleh nggak asik orangnya, dia nggak mau berteman sama dia nggak bisa diajak berteman. Nah nggak boleh gitu, tapi kita harus bisa menumbuhkan rasa humor kita. Ketika teman kita sedang bercanda, kita harus berbalik bercanda bersama teman kita tersebut. Selanjutnya, tidak egois di sini, tidak egois dalam hal segala apapun dalam berteman. Contohnya seperti ketika kita berpergian sama teman-teman, kita menginginkan aku pengen ke sini nih, tapi teman-teman kita pengen ke sini. Nah kita harus mengikuti teman-teman kita, jangan voting tertinggi, maksudnya dengan kesepakatan bersama. Karena apa, ketika kita hanya mengikuti egois kita sendiri, kita tidak akan bisa berteman dengan yang lain, karena kita hanya mementingkan egois kita sendiri. Selanjutnya, cara menjalin pertemanan dengan baik. Nah di sini banyak mensalah gunakan hubungan pertemanan, seperti kita memanfaatkan teman kita, kita hanya berteman, udahlah berteman sama dia mah cuman cuman hanya mengisi waktu luang aja. Yang penting kan kita berteman sama dia yang levelnya lebih tinggi. Nah itu nggak boleh, itu bisa menyebabkan pertemanan kita menjadi hancur, dan kita tidak ditemani atau tidak dipercaya lagi sama teman-teman kita, sehingga teman-teman kita nggak mau berteman sama dia lagi. Dia mah orangnya kayak gini, dia mah orangnya mandang, dia mah orangnya sulit buat bergaul, dia mah orangnya milih-milih. Nah hal tersebut bisa menyebabkan pertemanan kita menjadi tidak baik. Nah di sini ada cara menjalin pertemanan dengan baik. Yang pertama, saling terbuka. Saling terbuka ini tidak boleh menyimpan dendam dan rasa benci sesama teman kita. Sepertinya saya nggak suka sama dia, terus kamu menjelek-jelekan teman kamu di belakang teman kamu tersebut, menyebarluaskan aib teman kamu yang kamu ketahui tersebut. Nah itu nggak boleh. Kita harus saling terbuka tentang perasaan kita, tentang pendapat kita, bagaimana terhadap orang tersebut. Terus harus saling menjaga kepercayaan teman kita, harus saling menjaga suatu kepercayaan yang diberikan oleh teman kita. Jadi kita bisa menjalin pertemanan dengan baik, dengan saling terbuka, tanpa ada menutup-nutupi, tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa tidak suka bersama teman kita. Selanjutnya, cari kesamaan. Nah cari kesamaan ini biasanya menyamakan hobi dengan teman kita, menyamakan kesukaan makanan atau minuman dengan teman kita. Biasanya dalam suatu kelompok itu pasti si A menyukai minuman strawberry, dan si B, si C itu mengikutinya. Oh iya suka nih, karena keterbiasaan dengan berteman dengan si A tersebut. Kemudian selanjutnya, jadi pendengar yang baik. Nah jadi pendengar yang baik di sini ketika teman kita ada yang mempunyai masalah, ketika teman kita mengalami kesulitan, nah kita harus menjadi pendengar yang baik untuk
dia bercerita bersama kita. Nah, jadi pendengar yang baik ini tidak hanya menjadi pendengar yang baik saja, tetapi harus bisa menjaga kepercayaan, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh teman kita kepada kita untuk bisa menjaga apa sih yang dia bicarakan itu, apa sih yang kesedihan dia itu, apa sih permasalahan dia itu. Nah itu intinya kita harus bisa merahasiakan rahasia teman kita seperti itu. Selanjutnya tetap sederhana di sini seperti nggak boleh mengagul-ngagulkan keluarga, nggak boleh mengagul-ngagulkan diri sendiri, nggak boleh merendahkan orang lain, nggak boleh, karena kebanyakan teman itu hancur karena kita terlalu menyepelekan si orang tersebut, kita terlalu merendahkan orang tersebut dan selalu meninggikan derajat diri sendiri. Nah itu nggak boleh. Di dalam suatu pertemanan kita harus menjadi seorang yang rendah diri, seorang yang rendah hati, bisa menerima apapun permasalahan yang dialami sama teman kita, menjadi pendengar yang baik seperti itu. Selanjutnya jadi diri sendiri. Nah jadi diri sendiri ini poin penting dalam suatu pertemanan. Karena kenapa? Jika kita menjadikan diri kita menjadikan diri kita menjadi seseorang yang kita idolakan, itu nggak boleh. Itu bisa teman-teman kita bisa berpikiran, apaan sih sok banget, apaan sih melebihi kemampuannya. Pasti hal tersebut bakal muncul ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri, ketika kita terlalu mengekspos diri kita untuk menjadi seseorang. Nah seperti itu. Nah menjadi diri sendiri ini juga bisa masuk dalam kondisi dimana seseorang yang misalnya kita bergaul dengan orang ini harus menuntut kita mengikuti dia, tapi kita tidak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Nah di situ, di suatu seperti itu, kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus terbuka sama teman kita bahwa maaf nih, saya nggak bisa berteman seperti itu, saya bisanya kemampuan saya seperti ini. Nah kita harus menjelaskan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itu bisa menjalin suatu komunikasi, suatu hubungan dengan teman yang dengan baik seperti itu. Selanjutnya bagaimana sih kita bergaul dengan teman-teman itu tanpa ada rasa kita tertekan oleh suatu keadaan karena keterbatasan kita. Nah caranya yang pertama itu bisa termasuk ke dalam poin jadi diri sendiri tersebut. Kita nggak boleh melebih-lebihkan kemampuan kita untuk bisa mengikuti teman-teman kita yang lain, tetapi kita harus menjadi diri kita sendiri. Walaupun kita berada di kelompok tersebut, tapi kita harus menjadi diri kita sendiri bahwa maaf nih, saya nggak bisa seperti itu, saya hanya mampu segini. Dengan begitu teman kita akan merasa, oh iya nggak apa-apa, kita kita berteman baik dengan tanpa ada alasan apapun seperti itu. Nah sebelum kita melanjutkan, apakah ada pertanyaan yang lain atau ada pendapat yang lain tentang bagaimana sih cara bergaul dengan teman, atau kalian bisa menceritakan permasalahan apa yang kalian alami di luar atau di dalam pertemanan kalian? Ya, silakan. Ya, baik. Ada yang bertanya seperti ini. Bu, bagaimana sih kita menjalin pertemanan agar teman kita tidak mudah tersinggung karena sikap kita yang terlalu aktif dalam suatu kelompok tersebut? Yang pertama, mengajak teman tersebut untuk bersikap rumor. Nah, bersikap seperti tadi, bersikap rumor, punya rasa rumor ini punya rasa kebercandaan. Ketika mengetahui situasi di mana ketika kita sedang bercanda, ya dia juga harus ikut bercanda gitu dong.
ketika kita sedang serius dia harus ikut serius tersebut. Terus kita harus tidak boleh egois kepada siapapun. Jika emang dia tidak mau bercanda dengan kita nggak boleh memaksakan buat mengajak bermain teman tersebut gitu. Terus selalu menghargai apapun keputusan teman kita. Kalau emang teman kita lagi kondisinya sedang bete atau sedang tidak mau bercanda, ya kita nggak boleh memaksakan dia buat ikut bercanda. Karena apa? Dia bakalan merasa apaan sih kok gitu amat. Nah bakalan merasa gue nggak cocok sama dia karena dia orangnya terlalu ya memaksakan seseorang. Nah seperti itu nggak boleh. Terus ada lagi pertanyaan, Bu, gimana sih ngajak orang yang penutup banget orangnya, ngajak teman kita yang benar-benar menyendiri banget, nggak bisa bergaul dengan kelompok lain, nggak bisa bergaul dengan temannya. Dia benar-benar pure datang dari rumah ke sekolah, diam di rumah, paling keluar kelas hanya hanya jajan atau ke kamar mandi, habis itu balik lagi kelas dan udah pulang tanpa ada komunikasi dengan teman yang lainnya. Nah, jika ada situasi yang seperti itu, kita sebagai teman yang merasa bahwa dia itu hanya bisa bergaul dengan dirinya sendiri, kita harus bisa mengajak teman tersebut untuk bergaul dengan kita, seperti membangun hubungan yang baik, berkomunikasi dengan baik dengan dia, kayak menanya memberikan pendekatan seperti kita ke kantin bareng yuk, kita ngerjain ini bareng yuk, kita pulangnya bareng yuk, jalan kaki. Nah seperti itu bisa membuat orang tersebut yang tadinya tidak nyaman bersama kita, tidak mau atau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dia bakalan merasa nyaman. Oh iya, dia orangnya baik, dia selalu ngajak aku kemanapun itu. Nah itu membuat si anak tersebut menjadi nyaman berteman dengan kita, seperti itu. Terus ada lagi, Bu, gimana sih cara bermain dengan kelompok, bergaul dengan satu geng? Saya nggak pernah bisa, Bu, bergaul dengan satu geng karena geng tersebut terlalu tidak kurang tidak sekasta sama kita. Nah banyak tuh yang seperti itu di kalangan SMA. Biasanya orang seperti itu berteman memandang ekonomi. Aku berteman dengan orang yang derajatnya sama dengan aku nggak mau berteman dengan dia karena dia beda derajat dengan aku. Nah seperti itu biasanya kita sulit untuk masuk ke dalam kita sulit bermain dengan kelompok itu kan. Nah kita yang ingin menjadi kelompok dia, kita harus bisa menyadarkan dia bahwa pertemanan itu tidak bisa dilihat dari kasta, pertemanan itu tidak bisa dilihat dari faktor ekonomi. Suatu saat jika pertemanan dilihat dari faktor ekonomi, ada salah satu temannya yang merasa dia tidak mampu mengimbangi pergaulannya, maka pertemanan itu akan hancur, benar kan? Nah kita harus memberikan pengarahan kepada dia bahwa pertemanan itu harus dijalani dengan komunikasi yang baik, dijalani dengan niat yang baik dalam suatu pertemanan, tidak merendah-rendahkan orang lain, tidak meninggikan orang lain. Kita harus netral bersama teman-teman kita agar kita bisa bermain dengan suatu kelompok, agar kelompok yang lain juga bisa bermain dengan suatu kelompok yang lain, atau bahkan bisa bermain dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Kemudian Bu, ada juga nih kasus anak tersebut selalu berpikiran negatif sama kelompok-kelompok yang lain, Bu. Dia nggak mau bergabung dengan kelompok kita karena kelompok kita pergaulannya nggak baik, Bu. Nah di situasi tersebut kita harus bisa menunjukkan kepada teman kita bahwa kita itu berteman dengan baik tanpa ada niatan yang jelek. Kita berteman dengan baik dan menjalin komunikasi dengan baik dan membuat pertemanan ini menjadi hal yang positif, tidak menjadi hal yang negatif, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, untuk materi selanjutnya karena waktu menunjukkan sudah
seharusnya saya keluar dari kelas ini. Untuk pertemuan selanjutnya saya ingin kalian mencari sebuah video yang bisa menunjukkan bahwa adanya interaksi sosial adanya tingkah laku sosial dengan interaksi sosial di dalam suatu lingkungan tersebut. Itu bebas, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, atau baik pun di lingkungan rumah kalian. Nah, setelah kalian menemukan video tersebut, kalian menganalisis hubungan apa yang terjadi di dalam video tersebut, seperti hubungan komunikasi yang baik, hubungan dan bahkan hubungan yang lainnya, pertemanan yang baik, seperti itu. Setelah itu, yang kedua, kalian mencari jika ada permasalahan di dalam video tersebut, kalian cari permasalahannya apa dan bagaimana cara menangani permasalahan tersebut. Nah, tugas itu dikumpulkan minggu depan dengan kertas folio bergaris. Jangan lupa ditulis judul videonya dan link videonya, kemudian analisis kalian sendiri, seperti itu. Baik, sebelum pulang kita absen ulang kembali. Siapa yang ada di dalam kelas ini? Ada semua ya, hadir semua. Baik, oke. Sekali lagi sebelum menutup pertemuan ini, materi apa yang kalian dapatkan? Ya. Ya, benar sekali. Dari materi bagaimana secara bersosialisasi dan bagaimana cara bergaul dengan baik dengan teman ini bisa memudahkan kita untuk mengetahui cara-cara bagaimana kita untuk berteman, bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan, bagaimana menjalin pertemanan yang baik dan benar itu seperti apa, seperti itu ya. Oke, baik. Karena di luar sudah ada guru yang lainnya, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu harap kalian bisa Ibu harap kalian bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran hari ini. Terus kalian bisa mendapatkan materi yang baik dan pembelajaran yang baik juga dari materi yang kita bahas bareng-bareng pada hari ini. Baik, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.